Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah kita masih jumpa di pembelajaran virtual. Kali ini mata pelajaran akidah akhlak. Materinya tentang akhlak terhadap binatang dan tumbuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak terhadap binatang dan tumbuhan. Bagaimanakah akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan? Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, termasuk kasih sayang terhadap hewan dan tumbuhan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk kepentingan manusia. Semua memang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan lingkungan ada pada manusia. Menyayangi hewan dan tumbuhan merupakan akhlak terpuji karena disyariatkan di dalam agama Islam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperlakukan binatang dan tumbuhan dengan baik, memelihara agar tetap lestari, serta memanfaatkannya tanpa berlebihan. Allah menciptakan hewan dan tumbuhan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen, sedangkan oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. Begitu juga dengan kebutuhan makan. Baik tumbuhan maupun hewan memenuhi kebutuhan makan manusia. Tidak cuma kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya seperti pakaian juga mampu dipenuhi oleh manfaat dari hewan dan tumbuhan. Baik binatang maupun tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Karenanya kita wajib untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan bukan hanya untuk saat sekarang, tetapi juga untuk keberlangsungan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Allah menciptakan hewan maupun tumbuhan dengan jenis dan ragam yang berbeda-beda, dengan bentuk serta rupanya juga yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat, di laut, atau bahkan di udara. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sia-sia. Semuanya pasti ada manfaat dan hikmahnya bagi manusia. Ada binatang yang dapat dipelihara untuk diambil dagingnya, telurnya, dan susunya, sebagai sumber makanan yang banyak mengandung zat berguna bagi tubuh kita. Ada juga binatang yang bisa diambil tenaganya atau bahkan kotorannya. Begitu juga dengan tumbuhan yang sangat banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya, Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini adalah untuk mencukupi semua kebutuhan manusia. Maka dari itu, manusia yang merupakan khalifah di muka bumi ini wajib menjaga, memelihara, melindungi, merawat, dan melestarikan semua kekayaan alam yang ada di bumi ini untuk keberlangsungan hidup. Misalnya manfaat hewan yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun, yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Quran Surat An-Nahl ayat 5. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan binatang sebagai karunia yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Penjelasan dalam ayat ini tentu memberikan kesimpulan bahwa manusia diperkenankan untuk memanfaatkan sesuai kebutuhan dan tidak melampaui batas. Selain hewan, tumbuh-tumbuhan juga mempunyai banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia maupun juga bagi hewan. Misalnya, tumbuhan mengeluarkan oksigen yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Baik tumbuhan maupun hewan boleh dimanfaatkan oleh manusia, akan tetapi tidak boleh berlebihan. Artinya, jika kita ingin memanfaatkan dan kita ingin terus
merasakan manfaat sampai seterusnya, maka kita wajib memelihara dan tidak boleh merusaknya. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara memanfaatkan dengan menjaga. Seimbang antara memakan dan menumbuhkan. Misalnya, Allah sangat tidak menyukai orang yang hanya bisa merusak. Di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 205 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Ayat tersebut memberikan kesimpulan bahwa perbuatan merusak tanaman adalah perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini harus dihindari, artinya manusia harus memperlakukan tumbuhan dengan baik dan semestinya. Berikutnya dalil tentang berakhlak baik terhadap binatang dan tumbuhan. Yang pertama, Al-Quran Surat An-Nahl ayat 5-8. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan hewan-hewan dan tumbuhan untuk diambil manfaatnya. Ada yang sebagian diambil untuk dimakan, dipelihara, ataupun dijadikan perhiasan. Kemudian ada juga yang diambil bulunya untuk menghangatkan badan atau untuk digunakan sebagai pakaian, selimut, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa begitu banyak manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran Surat Shad ayat 27. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia bagi manusia, sehingga manusia harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya tanpa berlebih-lebihan. Berikutnya Al-Quran Surat Al-An'am ayat 141 yang menjelaskan berbagai macam manfaat tumbuh-tumbuhan bagi kehidupan. Tumbuhan berguna untuk penyerapan air, kemudian untuk pertukaran oksigen, menekan polusi udara, serta menciptakan kesejukan dan keindahan alam, dan tentunya sebagai sumber makanan bagi hewan maupun manusia. Kemudian Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4, di mana ayat ini menjelaskan bahwa di muka bumi ini Allah menciptakan kebun-kebun anggur, kemudian tanaman-tanaman lain, pohon kurma yang bercabang maupun yang tidak bercabang, yang disirami dengan air yang sama. Tetapi Allah melebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Artinya rasanya berbeda-beda, berbeda jenis dan juga berbeda rasa. Hal ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang atau manusia itu mengerti bahwa Allah menciptakan semua itu untuk kebutuhan manusia. Lalu bagaimana contoh perilaku yang baik terhadap tumbuhan? Di antaranya yang pertama, merawat dengan menyiram dan memberi pupuk serta cahaya matahari yang cukup. Kemudian yang kedua, melestarikannya terutama tumbuhan yang banyak diambil manfaatnya oleh manusia. Yang ketiga, dengan memelihara hutan. Kemudian yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan atau dengan melakukan tebang pilih. Yang kelima, tidak membakar hutan. Dan yang keenam, rajin menanam pohon. Artinya, semakin banyak manfaat yang kita ambil, maka kita juga harus seimbang dengan menanamnya. Contoh berikutnya adalah perilaku baik terhadap binatang. Yang pertama, merawat dengan memberi makan dan minum yang cukup. Yang kedua, jika hewan tersebut adalah hewan peliharaan, maka kita harus memberikan kandang yang baik dan bersih. Yang ketiga, mengambil manfaat hewan tidak berlebihan, artinya secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan kita. Memelihara kelestarian hewan, kemudian berikutnya tidak memburu hewan terus-menerus, kemudian berikutnya tidak menyakiti hewan, membersihkan kandang dan kotorannya dengan teratur, kemudian memeriksakan kesehatannya secara rutin, dan cara penyembelihannya dengan memakai pisau yang tajam supaya tidak menyakiti. Nah, ini adalah beberapa contoh perilaku yang baik terhadap binatang.
Dan tadi juga contoh perilaku yang baik terhadap tumbuhan. Setelah kita tahu, maka mulai dari sekarang, marilah kita perlakukan tumbuhan dan binatang di sekitar kita dengan baik. Tidak boleh menyakiti, dan kita juga harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, serta menjaga dan memeliharanya. Tentunya agar manfaat itu dapat kita terus rasakan sekarang, esok, maupun untuk anak cucu kita nanti di masa depan. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan pelajari kembali materinya yang ada di LKS Akidah Akhlak. Jangan lupa untuk tetap memperlakukan tumbuhan dan binatang dengan baik. Marilah kita sama-sama untuk menjadi manusia yang peduli dan mau menjaga lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.